rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasahbihi la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hari kedua, pertemuan kedua mata kuliah kajian fikih jinayah, kajian fikih hukum pidana, kajian kitab. Jadi karena materinya adalah kajian kitab, bahwa anak-anak diharapkan belajar, mempelajari, membaca kitab-kitab yang membicarakan tentang hukum pidana, crime, istilahnya crime atau delik, Stadbar X, istilah di dalam hukum, ya. Dalam bahasa Arab istilah dikatakan al-jinayah atau al-jarimah. Sebagaimana di materi yang sudah saya kirim melalui grup WA tentang kajian kitab fikih jinayah, saya ambilkan dari salah satu kitab yang tulis oleh Profesor Dr. Majid Abu Rukhayyah, ya. Kitabnya ada berjudul Al-Wajiz fi Ahkamil Hudud wal Qisas wa Ta'zir. Jadi buku ringkas tentang hukum-hukum yang menyangkut putus, qisas dan ta'zir. Di halaman 195 sana ada penjelasan tentang yang terkait dengan persoalan jinayat. Ta'riful jinayah wa bayanu anwa'iha. Jadi terminologi tentang jinayat, definisi atau terminologi jinayat, wa bayanu anwa'iha, dan menjelaskan tentang berbagai macam atau varian daripada jinayat itu sendiri. Awalan ta'riful jinayah, definisi daripada jinayat. Jinayat itu di dalam bahasa kuhab, ya, disebut dengan istilah namanya Strafbar Fik, ya. Ada istilah yang menggunakan namanya delik, ya. Delik itu dari bahasa Latin delictum, ya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan tindak pidana, ya, al-jinayah, tindak pidana. Al-jinayah lughatan, tindak pidana itu apa? Sebuah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana, ya. Nah, tindak pidana itu istilahnya delik atau crime, ya. Kemudian dalam bahasa Arab kita mengenal namanya istilah jinayat, ya, mengenal istilahnya namanya jinayat, ya. Di dalam bahasa Arab al-jinayah lughatan secara bahasa ad-danbu, yaitu perbuatan dosa, wal jurmu, dan perbuatan melanggar hukum, jarimah, tindak kejahatan, ya. Wa ma yaf'alul insan, dan apa-apa yang dilakukan oleh manusia, tindakan yang dilakukan manusia, mimma yujib 'alaihi al-iqab, jadi hal-hal yang mengharuskan adanya sanksi, ya. Awil kisos, atau adanya hukum kisos. Hukum kisos adalah hukum yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan manusia. An-nafsu bin nafsi wal aini bil aini. Orang memotong menculik mata orang, dari segi hukum pidana adalah dibalas dengan diculik matanya. Wal ainu an-nafsu bin nafsi wal aini bil aini wal udhuna bil udhuni. Orang melukai telinga orang harus dibalas dengan telinga, dilukainya. Jadi ada kesetaraan di sana dari hukum pidana Islam. Wal kisasu, ya, katakan namanya kisos fid dunya wal akhirah, ya, di mana sanksi itu adalah ada pada kehidupan dunia dan juga kehidupan nanti di akhirat. Ketika sanksi itu laksanakan di dunia, maka nanti di akhirat sudah selesai, ya. Artinya bahwa sanksi itu adalah menghapus, menyelesaikan terhadap hal yang terkait orang, ya. Yuqalu, dikatakan tajanna fulanun ala nafsihi, jadi tajanna, ya, melakukan tindak pidana. Seseorang tajanna melukai atau melakukan sebuah tindak perbuatan jinayah, fulanun ala nafsi,
atas dirinya. Idza jarra jariratan. Idza jarra jariratan artinya apabila berbuat dosa. Ya, idza jarra jariratan apabila dia melakukan perbuatan dosa. Janaya jinayatan. Ya. Jadi jinayah ini adalah masdar, melakukan sebuah pelibatan kejahatan atau berbuat dosa atau melakukan tindakan kejahatan, tindakan kriminal, ya. Ala qaumihi, atas kaumnya, ya. Wa tajanna fulanun ala funalin danban, ya. Dan dia melakukan sebuah tindak pidana kepada orang lain, danban akan sebuah perbuatan dosa, idza ta'alaihi apabila dia mengakui terhadap perbuatan dosa itu, ya, bahwa baru sedangkan dia adalah orang yang bebas. Pamindu di antara makna tadi itu jinayah at-tajanni ala wasni tajarrum, ya. Tajarruma pelibatan kejahatan, tajanni artinya melibatkan dalam tindakan kejahatan atau tindakan kriminal, ya. Wa huwa idda'u tanfin al-ghairi, pengakuan atas perbuatan jahat, perbuatan dosa kepada orang lain yang ia tidak lakukan. Warajul liman jana, jadi katakan bagi orang yang melakukan tidak pidana, rajulun janin. Jadi janin itu isim fa'il. Kalau rajulun janin, jadi seorang yang melakukan tidak kejahatan, ya. Nah, kalau orang banyak min qaumin junat. Junatin orang-orang yang melakukan tidak kejahatan, sama dengan qadin jamannya qudot, da'in du'at, ya, orang-orang yang menjadi hakim, ya. Itu uraian dari segi makna linguistiknya, dari segi arti makna etimologi. Kemudian apa jinayah itu? Jadi terminologi yang berkembang adalah namanya jinayah. Ya, jinayah adalah ismun lima yajnihil mar'u min khairin aw syarrin. Sebuah nama dari apa yang seseorang melakukan tindak pidana, ya. Seseorang yang melakukan janayah jini, melakukan tindak pidana atau pelibatan pidana atau berbuat dosa, ya, min khairin dalam bentuk kebaikan atau tafsir atau bentuk keburukan, ya. Lakin ghuliba, tetapi umumnya, ya, istimal kalimat, penggunaan kata-kata jinayah itu ala ma yajni min syarrin, atas perbuatan-perbuatan yang ia lakukan dari perbuatan yang buruk, ya. Wa ala ma yujna min hurmatil af'al, dan atas tindakan-tindakan yang dia lakukan dalam melakukan perbuatan pidana, ya, hal-hal yang di perbuatan-perbuatan yang diharamkan, ya. Ya. Yuqalu jana fulanun asamaro, jana artinya memetik, ya, fulanun asamaro, seseorang memetik buah, aidzal taqatu ala sajari, apabila dia menemukan di atas pohon, ya. Kemudian wa yulahadu ala makna lugawi, apabila diperhatikan dari segi makna etimologinya, lil jinayah dibagi kata-kata atau lafaz jinayah, anahu sesungguhnya makna lugawi itu muradifun li ta'rifil jarimah, adalah sinonim, ya, persamaan kata dari definisi makna jarimah. Ada yang menggunakan nama jarimah, ada yang menggunakan namanya jinayah. Jadi muradif, ya. Jadi muradif artinya persamaan kata. Ada istilah yang berkembang menggunakan istilah jinayat atau jarimah, ya. Di mana al-am. Jadi jarimah itu lebih umum daripada jinayat. Ya, jinayat lebih khusus. Indal fuqaha, di kalangan orang-orang ahli hukum, ya. Haitsu yaqulu Syekh Abu Zahra, sehingga Abu Zahra berpendapat di ta'rifil 'am, dalam definisi yang umum, bil jarimah dibagi mana jarimah. Jarimah adalah bi annaha isbatu fi'lin muharramin
wa aqabin ala fi'lihi. Bahwa yang dikatakan jarimah adalah isbatu fi'lin, sebuah ketetapan atas perbuatan muharramin yang diharamkan. Isbatu fi'lin muharramin, ketetapan perbuatan yang diharamkan, wa aqabin yang diberi sanksi, ya, diberi hukuman ala fi'li atas perbuatannya. Itu menurut Syekh Abu Zahra bahwa jarimah adalah isbatu fi'lin muharramin wa aqabin ala fi'li, sebuah ketetapan perbuatan hukum yang dilarang, diberi sanksi bagi orang yang melakukan, autar fi'lin mu'aqabin, atau meninggalkan perbuatan tindakan yang disanksi, ala tarki atas meninggalkannya, ya. Itu makna jarimah, ya. Fa kullu jarimatin laha, semua tindak pidana, semua perbuatan jarimah, perbuatan pidana, laha fi syar'i, jadi perbuatan tidak pidana tadi itu dalam aturan hukum, dalam hukum syar'i, dalam aturan hukum, jazaan, ada balasannya, ada pembalasannya. Imma ajilun fid dunya, ada kalanya langsung dalam kehidupan dunia, wa imma ajilun, dan ada kalanya masa yang ada fil akhirat, dalam kehidupan akhirat. Wa yatawalla al-akhir rabbul alamin, dan balasan untuk sanksi yang bersifat akhirat itu adalah kewenangan, ya, Allah yang menguasai alam ini. Illa yatuba taubatan nasuha, kecuali seorang itu bertobat dengan tobat yang sebenarnya, ya. Kalau orang bertobat, ya, dosa yang sebesar apapun, orang Allah akan menerimanya ketika dia bertobat dengan tobat yang sesungguhnya. Dalam hadis disebutkan la kibara mal istighfar wala sigara mal istighfar, tidak ada rumusan dosa kecil kalau orang itu tidak ada dosa besar kalau orang itu mau beristighfar, wala sigara mal istighfar, tidak ada rumusan dosa kecil kalau orang terus menerus yang kecil jadi yang besar. Ila yatuba taubatan nasuha, kecuali orang itu bertobat dengan tobat yang sebenarnya. Wa yataghammadullahu birahmati wa ghufrani, dan Allah akan menutup, menghapus, ya, dosa-dosa itu dengan sifat rahmat Allah Ta'ala dan ampunan Allah Ta'ala. Jadi bahwa yang punya otoritas untuk memberikan ampunan dan tidak adalah hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya di dalam hadis lain disebutkan innallaha la yudkhilukum ala jannati bi'amalikum. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan masukkan seorang ke surga karena amal perbuatan yang dilakukan, walakin Allah yudkhilukum ala jannati adillah wa rahmatihi, ya. Tapi Allah masukkan kalian ke surga karena sifat keadilan dan rahmat Allah Ta'ala. Illa yataghammadana Allah bi rahmatihi, ya. Wabil waktu nafsihi, ya, fatariful jinayah al-lugawi amu min tarikil jarimah, ya. Dan dalam waktu yang bersamaan bahwa sebenarnya definisi daripada jinayah baik dari aspek etimologi itu lebih umum, lebih universal daripada definisi jarimah yang disebut dengan tidak pidana itu makna al-khas, dengan pengertian yang secara khusus, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Mawardi, al-dari zakarahu al-Mawardi, yang disebutkan Al-Mawardi dalam pendapat beliau mengatakan bahwa dikatakan jarimah adalah makhduratun syariah. Jadi hukum-hukum yang dilarang secara larang-larangan hukum, ya, makhduratun perbuatan-perbuatan yang diharamkan, syariatun sesuai dengan aturan-aturan hukum, jazarallahu anha, yang Allah mencegahnya, melarangnya dari perbuatan-perbuatan larangan hukum tadi itu, bihaddi, dengan berikan hukum sanksi. Had, ya, had adalah sebuah sanksi yang sudah jelas ketentuannya, ya. Au ta'zirin, atau ada sanksi ta'zir, ya. Itu adalah namanya al-jarimah menurut Al-Mawardi. Wa hadal makna, adapun pengertian ini, wa muradiful fuqaha, itu adalah sesuai daripada yang dikehendaki oleh para ulama ahli fikih, khaitu yatahaddatsun al-jarimah, ketika mereka berbicara tentang persoalan definisi jarimah. Wa jadirun bil dzikri, dan layak untuk disebutkan anna fuqahal Hanafiyah, sesungguhnya orang-orang ahli hukum ulama Hanafiyah,
yatahaddatsuna 'anil qatli wa anai, mereka memperbincangkan ya tentang topik pembunuhan dan berbagai macam variannya, tahta babil jinayati, di bawah judul tentang jinayah ya. Jadi kalau ulama Hanafiyah lebih cenderung pada menggunakan terminologi jinayah ya, bukan jarimah. Bainama yatahaddatsu fuqaha'ul Maliki wa Syafi'i wa Hanabilah min hadzal mawdu' tahta babil jirahah. Di saat yang sama ulama-ulama ahli hukum ya, dari ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanabilah, ketika bicara tentang masalah jinayat, mereka menggunakan istilah namanya babul jirahah ya, bab tentang masalah melukai ya. Wa yaqulu Rafi'u, Imam Ar-Rafi berpendapat, walamma kanat al-jarimatu, ketika jarimah itu lebih aglaba, lebih umum, lebih kuat ya, lebih menang dari antara beberapa cara-cara pembunuhan, hasunat at-tarjimatuhiyah, maka sebaiknya untuk menerjemah makna makna al-jirahah tadi itu dengan menggunakan namanya al-jinayah ya. Faqad hadasa ba'dul fuqaha al-qadri wa anwari tahta babid dima, dan telah memperbincangkan di antara orang-orang ahli hukum tentang topik pembunuhan dan berbagai macam variannya dengan judul babud dima, tentang mengalirkan darah ya. Di anal jarrah, karena sesungguhnya orang-orang yang melukai waliban umumnya yakunu maskuban birokadiyah, umumnya mereka disertai dengan adanya mengalirkan darah. Au yakunu ma'aluha, ataupun ada ma'aluha tempat kembalinya ya, ila irokati dima bainan nas, yaitu dengan cara mengalirkan darah di antara manusia ya. Walladhi amilu bihi ilaihi, adapun yang aku cenderung ya kepadanya, huwa idraju mabahisil qadli, yaitu adalah masukkan ya, menyesalkan ya pembahasan tentang masalah pembunuhan dan beberapa variannya tahta babil jinayah, di bawah sub bahasan tentang masalah al-jinayah atau tidak pidana. Kama yara al-Hanafiyah, sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah, li annal jinayah lil janayah madulun am, karena jinayah itu lebih petunjuk lebih umum. Itu menurut penulis buku ini. Yang kedua, al-jinayah itu istilahan. Jadi jinayah menurut istilah terminologi. Al-jinayah itu indal fuqaha. Jadi mana jinayah menurut orang-orang ulama fikih atau pakar-pakar hukum Islam disebutkan di at-ta'addi al-waqi fi nafsi wal atraf. Jadi sebuah makna jinayah adalah menyerang ya, melampaui batas atau menganiaya yang terjadi dalam diri seorang, wal atrofi, dan beberapa organ tubuh ya. Dan organ tubuh itu ada definisi makna jinayah menurut sebagian para fuqaha. Wal jinayah itu biada ta'rif, jinayah dengan definisi ini tasmalu, memuat satu ma yali sebagai berikut. Al jinayah itu ala nafsi, jadi tidak pidana terhadap diri, terhadap tubuh seorang, bilqati, dengan melakukan pembunuhan ya. Yang kedua, al jinayah itu ala ma'dun nafsi, sebuah tidak pidana ya terhadap sesuatu yang di luar, di bawah tubuh manusia ya. Baik selalu ad-darba yang mencakup memukul, wal qat'a memotong, wal jirah melukai ya, baik tagu ma'anil atrof, dan menghilangkan nilai-nilai atau makna-makna daripada organ tubuh manusia. Yang ketiga, al-jinayah itu ala ma huwa nafsun min wajhin duna wajhin ya. Makna jinayah itu adalah mempunyai sebuah makna ya yang tidak sama dengan mana-mana di atas ya. Nah, jinayah itu wa alal al-jinayah itu alal janin ya. Assalamualaikum. Monggo. Al-jinayah itu alal janin, sebuah tidak pidana terhadap embrio ya. Aw ma yutlaqu alai ulama al-muqaddisun, atau sering yang dikatakan ulama modern disebut dengan namanya al-ijtihad ya.
Al-ijad adalah aborsi. Aborsi juga termasuk tindak pidana. Dikatakan aborsi. Wafilul itidak ala nafsi, adapun tindak melakukan penyerangan, kejahatan atau penyerangan kepada diri seorang, au maduna, atau sesuatu yang di luar, di bawah jiwa ya, atau maduna, atau di luar ya, atau tidak sampai melukai pada jiwa, disebut sama jinayatan, disebut juga namanya sebuah tindak pidana, crime ya. Sawaungkan amdan, baik dengan sengaja, au shiba amdin, atau menyerupai sengaja, au khotoin, atau karena adanya kesalahan. Wa in kanat hadil awsaf, sekalipun berbagai macam deskripsi atau sifat ini adalah tu'athiru, mempunyai pengaruh bima yatil uqubati, tentang hakikat daripada adanya sanksi, alladzi yastaqiu al-jani, yang berhak dilakukan orang-orang melakukan tindak pidana, sama sayyibain Nabi Ma'bas, bagaimana kami jelaskan berikutnya. Wal jinayat wa ada ta'rif al-istilahi, jadi di jinayah dengan definisi istilah ini la takun muradifatan li ta'rifil jarimah, tidak berarti sinonim dengan makna jarimah ya. Bimanal khas, sebagaimana yang disebutkan oleh makna yang khusus oleh Imam Al-Mawardi. Alladzi dzakara Al-Mawardi. Ya natar ta'rif al-jarimah, sesungguhnya definisi jarimah yasmalu, memuat ya, al-i'tida, melakukan penyerangan ya, melakukan penganiayaan atau pelanggaran ala nafsi, atas jiwa. Jadi makna jarimah itu lebih umum daripada makna jinayat ya. Wal mal, dan harta ya. Wa amma ta'riful jinayah, adapun definisi jinayah itu bahwa qasirun, itu hanya terbatas ala khalatil ida ala nafsi, terbatas pada keadaan melakukan penyerangan atau penganiayaan ya, pelanggaran terhadap jiwa seseorang. Jadi makna jarimah lebih umum daripada makna jinayah. Walamma kanat al-jinayat bihadza ta'rif, ketika jinayah dengan definisi khosotan, utamanya bidat ala nafsi, melakukan penyerangan kepada diri seorang, au madun, atau hal-hal yang di luar ya, tidak sampai melakukan pada penyerangan di seorang, au jinayat ala janin, atau melakukan kejahatan terhadap embrio, atau istilahnya namanya aborsi, fa inna la tasmalu ala ida ala jamaat ya, maka tidak mencakup artinya melakukan penyerangan kepada al-jamadat, barang-barang yang mati ya, benda-benda yang mati. Kaidah lafid zuru, sebagaimana merusak tanaman, pasimari dan buah-buahan, wala tasmalu alada ida ala nafsi, dan tidak memuat mencakup melakukan penyerangan kepada binatang-binatang ya, penganiayaan terhadap binatang-binatang. Walihada, oleh karena itu, final fuqaha, semuanya orang-orang ahli hukum atau ulama fikih, qad bahasu, telah membahas hadan naw'a, jadi penyerangan terhadap tanaman, buah-buahan itu minal idida, dari minal idida, dari unsur adanya penyerangan tadi itu, fiba bil ghasab wal itlaf, tentang masalah ghasab wal itlaf, dan merusak benda orang lain, tidak masuk dalam bahasan tentang masalah jinayah ya. Berikutnya adalah anwa'ul jinayah, beberapa unsur daripada jinayah ya, beberapa unsur daripada jinayah. Di dalam buku yang lain disebutkan bahwa ada namanya unsur-unsur tindak pidana, ada unsur material, ada unsur namanya formil ya, ada unsur formil dan ada unsur material tentang masalah jinayah ya. Nah, kemudian sumber-sumber hukum daripada jinayah, objek dari utama kajian jinayat adalah
sumber hukum daripada fikih jinayat adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Hadis dan Al-Quran, Al-Quran, hadis dan ijma, ya. Sumber-sumber biasanya diterapkan dalam dalil masalah fikih ada 4, ya. 3 diantaranya adalah Al-Quran, hadis dan ijma, ya. Itu adalah sumber-sumber daripada hukum fikih, ya, terutama hukum fikih jinayat. Kemudian di dalam fikih jinayat juga disebutkan ada rukun, ada urkun atau unsur, ya, unsur formil, ada namanya rukun al-maddi, ada rukun material, ya, ada rukun al-adabi, unsur moral, ya. Adapun rukun al-syar'i, rukun yang formal, ya, adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dikatakan sebagai pelaku jarimah tidak pidana, ya, maka harus ada nas atau undang-undang yang secara tegas melarang atau menjatuhkan sanksi kepada pelaku tidak pidana. Itu namanya unsur formil, ya. Ada unsur material, unsur al-maddi, material, ya, adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat disebut sebagai jarimah, maka pelaku harus benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah tidak pidana yang sangat baik, yang bersifat positif ataupun aktif melakukannya, atau bersifat negatif tidak aktif untuk melakukan, ya. Sedangkan unsur adabi adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang yang melakukan sebuah jarimah harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggungjawaban, ya, atau pelaku yang harus bisa dipersalahkan, ya. Artinya pelakunya bukan orang lain, ya, atau anak di bawah umur atau seorang yang berada di bawah, namanya kuratili, keterpaksaan, ya. Itu adalah tentang beberapa unsur dalam masalah jinayat. Kemudian di kitab ini disebutkan bahwa ada pembagian, ya, anwa'ul jinayat, ada pembagian macam-macam daripada jinayat, ya. Pertama adalah al-jinayatu ala nafsi, jadi kejahatan terhadap diri seorang, jiwa seorang, ya. Al-jinayat anwa'ul jinayah ala nafsi, beberapa macam crime atau tidak pidana yang menyerang kepada membunuh orang, ala nafsi, menyerang terhadap jiwa atau membunuh, ya. Padahal Hanafiyatu, ulama Hanifah berpendapat ila anal qatla khamsatu anwa'in, bahwa pembunuhan ada 4 macam, ya, yang berbeda dengan ulama yang lain, ya, nanti akan ada penjelasan. Pertama, menurut ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ada namanya al-qatlul amdu, pembunuhan dengan sengaja. Apa yang maksud dengan pembunuhan sengaja itu? Wa huwa ma yata'ammadu fi al-qatil isa qarahil maqtul bisalakin aw ma yajri masrasilah. Jadi katakan pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang disengaja oleh seorang yang bunuh itu untuk menghilangkan nyawa orang lain, ya. Bisalakin dengan senjata aw ma yajri masrasilah, atau barang-barang lain yang memang menyerupai. Kedudukannya sama dengan senjata, ya. Contohnya apa? Mislul muhaddadi, ya, seperti sesuatu yang dijadikan sebagai besi, ya, jadikan sebagai besi, ya, ya. Misalnya muhaddadi, sesuatu yang dibuat sebagai senjata tajam, ya. Qasabi, dari kayu, ya. Wal khajari, dan batu, wadari dan api, ya. Misul muhaddadi, atau ya sebagaimana sesuatu yang dijadikan besi, misalnya kayu, batu dan api. Wa yulhaqu bil qatil amdi, dan dianalogkan dengan pembunuhan sengaja itu indal idasokibai, ini menurut santrinya Imam Abu Hanifah adalah Abu Ahmad Yusuf dan As-Syaibani, adalah al-qatlu bil mustaqali, pembunuhan dengan barang yang memberatkan, ya. Ini mustaqal, benda yang memberatkan. Kal hadir kabir, sebagaimana batu yang besar. Wal asro walid, tongkat yang berat, ya, yang gede, ya. Ya, rawi mayutalu bi adatan, karena semua barang-barang itu bisa membuat orang jadi terbunuh menurut aspek umumnya, kebiasaannya. Kemudian berikutnya al-qatlu syibul amdi. Tadi dikatakan pembunuhan menurut ulama ini ada 3 kalimat tipologi, ya, ada 3 macam. Sekarang kedua adalah al-qatlu syibul amdi, pembunuhan dengan semi sengaja atau serupa sengaja. Wa huwa yata'ammadul qatil, yaitu seorang yang bermaksud untuk membunuh orang yang dibunuh,
untuk memukul orang yang dibunuh, ayat amada yaitu bersengaja, al-qatil orang yang bunuh, darbal maktul memukul orang yang dibunuh, bima layak tul ghaliban, dengan alat-alat yang umumnya tidak bisa membunuh pada orang itu, tapi ternyata bisa membunuh, ya. Kayak kaunatorbu bisila wahiri sila, sebagaimana orang memukul dengan tanpa menggunakan senjata, awi ghairi majri sila, atau memukul dengan sesuatu yang tidak berlaku tentang hukumnya daripada senjata. Kafayakul sahibut, sebagaimana dijelaskan oleh santri Imam Abu Hanifah, tabyinah haqa'iq atarbul ladzi la hadda lahu min al-atika khalil wal aswa kul shay'in laysa lahu haddun yufarqul azza, ya. Jadi pemukulan, ya, dengan sesuatu yang tidak ada hadnya, ya, dari beberapa macam perangkat atau alat, batu, tongkat, dan segala sesuatu, tidak satu definisi atau batasan tadi farqu, ya, maka perlu dibedakan, dirinci secara dilihat dari berbagai macam unsur. Faqat al-haqa Abu Hanifah bil qatli sibal amdi, faqat al-haqa, dan telah menganalogkan Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah bil qatli dengan pembunuhan sibal amdi, namanya dengan pembunuhan semi sengaja, ya. Al-qatla bil musaqqali, yaitu adanya pembunuhan dengan barang yang memberatkan, ya. Pembunuhan dengan yang memberatkan. Kal hajari al-kabir, batu yang besar, wal asa, dan al-ghalidah, tongkat yang besar, ya, atau yang berat, ya. Ila yakun al-musaqqal bil ma'adin, kecuali jikalau ada yang benda yang diberatkan dari itu, ya. Al-musaqqal, ya, berat, benda yang yang bisa membuat menjadi berat, ya. Minal ma'adi, dari barang-barang tambang, karena sebagaimana timah awil hadid besi, awil nukasat tembaga, wanafiyah, fainal qatala bihi yakun amdan, ya. Kalau menggunakan barang-barang ini, maka pembunuhan itu dikategorikan sebagai pembunuhan yang namanya pembunuhan dengan sengaja, qatlul amdi. Wa dalilu Abi Hanifah, tarabun dalilnya Imam ulama Abi Hanifah, anal qatala bil mustaqali subi amdin, bil mustaqali syib amdin. Ada dalilnya ulama Hanifah mengatakan bahwa pembunuhan dengan menggunakan barang yang memberatkan dikatakan syibu amdin adalah qauluhu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna diatal khata'i syibul amdi, sesungguhnya diatnya pembunuhan karena salah adalah menyerupai sengaja. Maka Nabi Saudi, yaitu pembunuhan yang menggunakan pecut, ya, pada asuran tongkat, niatan minal bili adalah 100 kali dari unta, ya, min arba'una fi dunia, di antara itu adalah 40 yang ada di perut ibunya, wa auladiha, dan juga termasuk anak-anaknya. Wajib saja pun alasan mengambil dalil analah sauti wal asal, semuanya kata-kata saud dan asal paroda ada mutlak, ya, datang secara mutlak. Kalau iqayatu bisagiri dunal kabir, maka yang kecil tidak dibatasi dengan yang besar. Ya, anak qasal amdikan ali anak qasal qatli, karena sesungguhnya sengaja membunuh, amrun mubtinun, sesuatu yang samar, yang tidak tampak, la yurafu ila bidalili, yang tidak diketahui kecuali dengan dalilnya amr itu. Bahwa istimalu al-adil qatil, yaitu menggunakan alat-alat yang bisa membunuh, al-ma'tudi, yang dijadikan lalu baginya. Wala sawasu, adapun tongkat dan pecut tadi itu, maknanya ini adalah merupakan dua unsur tambang, ya. Jadi kalau dibagi pembunuhan tidak asli pada hukum asalnya, fayakun al-qatlu, maka membunuh dengan kedua barang tersebut syibha amdin, dikatakan namanya menyerupai sengaja. Wa hujjatu as-sahiba ini, adapun argumentasinya dua murid Imam Abu Hanifah, bahwa al-hadis nafsu, yaitu hadis yang sama, walakin tapi hadis itu menurut pandangan ulama Muhammad dan Abu Syaibani muqayyadun, dibatasi bil aswa shahid, dengan tongkat yang kecil, wasawti shahid, dan pecut, ya, yang kecil, ya.
Lama 5 rawa Anasun al-Malik. Karena hadis dari berkata Anas bin Malik, Ana jariyatan sungguhnya seorang perempuan, seorang gadis, wujida ditemukan Rasulullah kepalanya ruddah, ya, telah diremukkan baina hajar di antara dua batu. Pasalah maka bertanya sahabat kaum kepada Imrul Jariyah, man sona hada, siapa yang melakukan tindakan ini? Dikei dengan kamu, fulan bin fulan, dia menyebutkan fulan bin fulan. Hatta dzakaru sehingga menyebutkan sapa, Anas Yahudian, seorang Yahudi. Paman maka memberikan isyarat sapa perempuan itu birosia dengan kepalanya. Pengakuan kepala artinya apa? Bahwa dia adalah sebagai pelaku daripada tindak pidana itu. Fa'akhadha al-Yahud Rasulullah, maka Rasulullah melakukan penangkapan kepada orang Yahudi itu. Fa'amarahu ayyurudda ra'suhu, maka untuk diremukkan ra'suhu, kepalanya, jadi bicara dengan menggunakan batu. Kalau hadis di atas dalil wadihun merupakan dalil yang jelas. Wadihun telah dijelas petunjuknya al-anal telah sebenarnya membunuh bil qadi dengan batu. Amdun adalah merupakan tindakan sebuah perbuatan yang sengaja. Wa ila lama hakam, kalau tidak maka Rasulullah tidak memberikan hukum dari qisas dengan adanya hukum qisas. Yang kedua, al-qatl al-khata'u, pembunuhan yang salah. Pembunuhan yang salah. Wa adapun al-qatl al-khata', pembunuhan yang karena salah tadi itu kan pertama pembunuhan sengaja, yang kedua semi sengaja, yang ketiga adalah pembunuhan karena kesalahan. Apa dimaksud dengan pembunuhan karena kesalahan? Wa antarmi yang mubahan, yaitu adalah contohnya Anda memanah sesuatu barang yang boleh, fatusibu, maka ternyata panah itu bisa bisa mengenai mahduran hal yang diharamkan. Wa adapun qat'ul khata', pembunuhan karena salah nau'ani ada dua macam. Qat'un fil qasdi, yaitu salah dalam tujuannya, dalam maksudnya. Qat'un karena salah fil qasdi, dalam maksudnya. Kantarnya sahman, sebagaimana kau melempar atau memanah ya dengan anak panah, au iyaron ya narian ya, sebagaimana kau memanah panah ya dengan anak panah dengan jeparing ya sahman itu, au iyaron atau semacam ukuran narian yang terbuat daripada yang berasal dari unsur api, alasin pada suatu mayan yang ditentukan. Tadunu, di mana kau menduga sesuatu itu syaitan adalah binatang buruan. Faidan tiba-tiba bihi dengan saya melihat tadi adalah insan, adalah manusia. Ternyata yang diduga bukan orang atau ternyata itu menjadi orang ya. Ini namanya adalah perbuatan yang khata', pembunuhan yang salah. Khata'un fil fi'li, adapun salah dalam tindakan. Kantarnya sebagaimana engkau memanah asah makan anak panah, awil iyar ataupun ukuran anari, menggunakan api, nawahadapin mayan atas tujuan tertentu. Kain hari bukan membelok asahmu, yaitu anak panah, awil iyar ataupun ala nari adalah ukuran yang berhubungan dengan api. Fayusibu maka menimpa anak panah tadi itu insan manusia, itu namanya adalah salah atau pembunuhan yang salah dalam tindakan. Rabi'an adalah al-qatlul arjari majrul khata', pembunuhan yang berlaku sama dengan berlakunya hukuman yang salah. Wa huwa husulul mauti, yaitu berhasilnya adanya kematian, bima la yasru dengan hal-hal yang tidak timbul an iradatin dari keinginan, wa maksudatan tujuan. Kayak kolibas bagaimana ingkolabah membalikkan aimun orang yang tidur, kayak kolibas bagaimana membalik sebenarnya orang yang turu, awum ayat alai atau orang yang vertigo ya, ayanan vertigo, awum alai ala beri orang lain ya.
Fayaktuluhu, maka dia membunuhnya orang tersebut. Famusila famislu hadzal fi'l, adapun yang tindakan yang sama dengan tindakan ini, laisa bukanlah khotoan, merupakan perbuatan yang salah. Diatai wujudul qasdi, karena tidak adanya tujuan untuk membunuh, wa irad, tidak ada banyak keinginan. Khamisan, yang kelima, al-qatl, adapun membunuh bitasabbi, dengan menggunakan membuat adanya sebab, ya. Kaman, sebagaimana yakumu, sebagaimana orang yakumu yang melakukan sopaman bihafri bi'rin, dengan menggali sumur di torgin, tengah jalan. Jadi orang menggali sumur atau lubang di tengah jalan. Au yakumu biwadi hajarin, atau dia meletakkan batu di jalan. Fayu adi dalika ila sukut insanin, maka tindakan itu fayu adi, maka mendatangkan dalika tadi itu, meletakkan batu di tengah jalan atau menggali sumur di tengah jalan tadi itu, ila sukut disaksin, atas jatuhnya seorang. Au ta'thuruhu, ya, atau dia tergelincir, ya, au ta'thuru, atau menggelincirkan apa khifri bi'rin pada orang tersebut, wa mautuhi, dan menimbulkan kematian. Fainna kullan, semuanya in kafirin, dari orang yang menggali sumur, awadil hajari, atau orang yang meletakkan batu, yakun mutasabbaban fil mauti, menjadi penyebab adanya kematian. Maka dikatakan namanya al-qatlu bitasabbub, membunuh karena adanya membuat sebab, ya. Wa min al-qatl, tidak ada di antara contoh pembunuhan bitasabbub, dengan membuat sebab, idal hanafiyah menurut fuqaha Hanafiyah, al-qatlu bisyahada disur, yaitu adanya pembunuhan dengan saksi yang palsu. Idaro jama, bila mencabut asudu para saksi, ansyadatin, dari persaksiannya, ba'da qatil mas'ul, setelah terbunuhnya orang yang disaksikan. Wa taksibul khumasi, ada pembagian yang sifatnya model 5, ya. Ada model sulasi, ada model rubai, ada model khumasi. Ada pembagian yang model khumasi, ya, model 5, al-qatl bagi pembunuhan, wa taksimul mas'ur, pembagian yang terkenal, ya. Idal Hanafiyah, menurut ulama Hanafiyah, alaihi mutaakhiru fuqahim, dan berdasarkan pendapat ini adalah ulama-ulama yang belakangan dari kalangan ahli fikih, ya. Fauna kataksium, dan di sana ada pembagian takaro yang menyebutkan pada taksim sahabat wal badai, orang yang punya kitab al-badai. Taksimun rubayun, bagian yang nomor 4. Jadi ada taksim sulasi, taksim rubai, ada taksim khumasi, yaitu adalah al-amdu, pembunuhan sengaja, wasyibul amdi, dan semi sengaja, wal khata, dan pembunuhan yang salah, wajaro majal khata, dan pembunuhan yang berlaku sebagaimana berlakunya pembunuhan karena salah. Wanadiru, adapun orang yang melihat, wanadir, adapun orang yang melihat bitaksim askabil madzahib al-ukhra, dalam pemetaan beberapa orang yang punya mazhab yang lain, ilqatli, bagi sebuah bentuk tidak pembunuhan, karena berpendapat Syafi'iyah, sunnah ulama Syafi'iyah, wal Hanabilah, dan ulama Hanafiyah, yatafiqun amal Hanafiyah, adalah mereka sepakat idem, ya, dengan pendapat ulama Hanafiyah, biswari salah satu, dalam contoh yang 3, as-salasal ula, ya, itu adalah pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan adalah yang tidak sengaja, ya. Bil qatli wa nadir, adapun orang yang membahdikan fi taqsim ashabi al-madzhab al-ukhra, dalam pembagian atau pemetaan di antara beberapa orang-orang yang punya mazhab yang lain, bil qatli, bagi sebuah pidana pembunuhan, yang berpendapat an-nadir Syafi'iyah wal Hanafilah, bahwa ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah itu yattafiquna, mereka sepakat mal Hanafiyah, dari bersama ulama Hanafiyah, fiswali salasi, dalam 3 contoh tidak pidana yang di atas tadi itu, min suwali salati, dari adanya pembunuhan atau ragam daripada pembunuhan, al-amdu, adalah pembunuhan sengaja, wasibul amdi, dan pembunuhan semi sengaja, waqatu, dan pembunuhan khata. Ma'a mulaqatatin, dengan adanya memberikan semacam perhatian, memberikan semacam pencermatan, koreksi lah, antara jahum, sesungguhnya pendapat mereka, fisibil amdi, dalam pembunuhan yang semi sengaja,
huwa mislu sahibain adalah sama dengan pendapat dua muridnya. Siapa? Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani, ya. Nah, kemudian ayat 6 sungguhnya mereka berpendapat, jadi murid Imam Abu Hanifah itu, anal qatla sungguhnya pembunuhan. Anal qatla sungguhnya pembunuhan bil mustaqil dengan menggunakan barang yang berat, ya beban yang berat. Jadi sebagaimana kayu wal hajar dan batu wa nahwima, iku qatlul amdin adalah merupakan pembunuhan sengaja, dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja. Walaysa bi amdin dan bukan termasuk kategori semi sengaja. Kama yara Imam Abu Hanifah. Wahana tarun aku berpendapat memilih ada pendapat apa yang telah disebutkan oleh kepada karena mantukul hadis, karena mantuknya bunyi teks hadisnya itu berikan pengertian dari akan adanya sibu amdin, ya bukan sibu amdin, ya Allah alam, ya. Wa amas suratannya ada pun dua contoh, ar-rabatiyah wal khamsi yang keempat yang kelima. Bahwa ada pun yang kelima itu al-qatul ajari, pembunuhan yang berjalan. Majrah khotoy adalah salahnya, pembunuhan yang berlakunya pembunuhan yang salah, ya. Wal qatli bitasabub adanya ada pembunuhan dengan membuat sebab, ya. Faqad ifarata telah menjadikan dima dengan al-qatlu al-majrah khotoy dan qatlu al-sabbu mau al-kanatu ulama Hanafiyah. Wa jumhur ulama adapun mayoritas para ulama yalhaquna mereka menganalogkan, ya, majaro majal khoto pembunuhan yang ada berlaku pembunuhan yang salah, jadi sengaja, semi sengaja dan pembunuhan salah, ya. Bil qatli dengan adanya pembunuhan al khoto yang salah, wal qatli bitasabbub dan adanya pembunuhan yang karena membuat sebab, qatlul abdu dan pembunuhan yang karena sengaja. Wa fikirin dalam pada suatu saat Anal malakiyah sesungguhnya ulama malikiyah yaksimuna membagi al-qatl ada pembunuhan ila kisma ini pada dua kelompok. Satu adalah al-amdu, pembunuhan yang sengaja, yang kedua adalah pembunuhan salah, ya. Alasannya apa ulama malikiyah? Ya nahuma al-matron fi kitabillah. Karena keduanya pembunuhan yang sengaja dan salah itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini adalah pemetaan mapping di kalangan para ulama. Wa ma kana min ma'ayatul iman illa khata'a. Dan tidak layak bagi seorang mukmin untuk membunuh, ya, seorang mukmin yang lain kecuali karena adanya kesalahan. An-Nisa ayat 92. Kemudian dalam surat An-Nisa 93 disebutkan bahwa itu minang muta'amidan, barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, fajazahu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, yang kal di dalamnya, wa qadibullahu alaihi, dan Allah akan murka kepadanya, wa Allah mengutunya, wa antalahu adaban adima, Allah menyediakan kepada yang sangat besar. Wal qatlul amdu, adapun pembunuhan dengan sengaja menurut ulama Malikiyah, ya, indahu menurut ulama Malikiyah maka qasada bihi al-udwan iqad nadari anil wasilah al-musta'malah. Ini sebuah tindakan perbuatan yang dimaksud, yang disengaja untuk apa? Al-udwan adanya penyerangan. Jadi adanya unsur al-udwan, ya, melakukan unsur penyerangan atau unsur melukai pada orang lain, ya. Ada unsur melukai atau melanggar atau mengharapkan pengadilan pada orang lain, menyerang orang lain. Jadi maka sudah ilai udwan, sesuatu tindakan yang sengaja untuk menyerang atau melukai orang lain, bikot idnadori, ya, dengan tanpa melihat al-wasilatum salamati bari, alat yang dipakai, ya, tanpa melihat, mengabaikan terhadap alat yang dipakai. Yang penting dia ada unsur namanya perlawanan, penyerangan pada orang lain. Kalau syarat sepakat itu syaratkan itu menurut ulama Malikiyah. Utahawu wasfil abdi, karena terwujudnya dan adanya gambaran sifat daripada sengaja tadi itu. Ayakun adanya ayakun itu ada. Al-qatl adanya pembunuhan diselaki dengan menggunakan senjata, au majro atau sesuatu yang sama dengan atau sesuatu yang berlaku sebagaimana berlaku dengan senjata. Kalau satu maka disyaratkan menurut ulama al-Malikiyah intahaku usul abdi, karena terwujudnya sifat daripada adanya sengaja tadi itu, ayakun laqatuliyah itu adanya pembunuhan diselaki dengan menggunakan senjata, au majrahu atau sesuatu yang berlaku sebagaimana berlaku dengan senjata. Au muzakkilun
Musakil itu barang yang diperberat ya. Ya. Atau yang lain. Minal adawati al-ma'rufati dari beberapa alat. Minal adawati dari beberapa alat al-ma'rufati yang dikenal. Walakin namun tapi mereka yastadiluna mensyaratkan alaikuna tidak ada al-fi'lu sebuah tindakan ala di'ata yang ilal qatli yang berdampak ya yang mengakibatkan hanya pembunuhan. Qad wasala ala wasil labi bisa terjadi dengan cara bermain-main. Kami takdi memberikan pengajaran ya. Bimalau haqqu fihi bagi orang-orang yang bijak dalam hal itu. Baiklah jika tidak karena maka pembunuhan dikategorikan sebagai pembunuhan yang salah. Walau wujuda tidak ada wujudnya lil qatli sibal amdi adanya pembunuhan semi sengaja. Di ulama Maliyah membagi pembunuhan itu hanya dua. Itu adalah ada al-amdu ya dan pembunuhan yang khata ya. Indal Malikiyati menurut ulama Malikiyah bil masyhur dalam pendapat yang terkenal indah bagi mereka fasibul amdi pembunuhan yang semi sengaja amdun adalah pembunuhan yang sengaja. Yaqulu al-Imam Malik mengatakan laisa kitabillah ilal amdu wal khata. Tidak dalam Al-Qur'an kecuali adalah pembunuhan sengaja dan pembunuhan yang salah. Fama syibul amdi pembunuhan yang semi sengaja tadi itu kalau malu bihi indahna maka itu teori adanya pembunuhan semi sengaja itu tidak dipakai ya. Menurut ulama madzhab atau kelompok kami. Wajar ulama berpendapat ba'dul khalqiyati sebagai ulama Malikiyah ana syibal amdi ada pembunuhan serupa semi sengaja itu dalam Imam Malik. Menurut Imam Malik adalah waktu ashabi dan mayoritas para santrinya khosun adalah sebuah istilah yang khusus di halatin wahidatin yaitu dalam satu kondisi bayya qadul walidi awalatahu pembunuhan seorang ayah kepada anaknya. Itulah beberapa materi yang terkait dengan kajian kitab ya, kajian kita belajar kita membaca kitab. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini nanti bisa bermanfaat. Setiap pertemuan nanti akan saya WA materi tentang kitabnya dan tolong dipahami, nanti saya suruh baca satu-satu. Yang kedua segera dibuat semacam pembagian tugas terkait dengan tugas-tugas makalah nanti. SAP dibagi dengan seluruh mahasiswa dan didistribusikan. Nanti ada beberapa tugas yang harus dilakukan dalam pertemuan sekian kali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.